Coba kita bayangin sejenak, kalau sampai peradaban manusia ini runtuh, kira-kira apa ya yang bakal tersisa? Mungkin jawabannya bukan manusia, mungkin jawabannya adalah sesuatu yang benar-benar di luar dugaan kita semua. Kita semua tahu kutipan dari Albert Einstein ini kan, sebuah prediksi yang suram, yang seolah-olah jadi gambaran akhir zaman yang paling umum, kehancuran total, di mana semua pengetahuan hilang, dan kita semua kembali ke zaman batu. Yah, ini skenario terburuk yang kita tahu. Tapi, gimana kalau asumsi itu salah? Gimana kalau ternyata ada penyintas lain yang justru bisa melewati bencana itu, sesuatu yang bukan makhluk hidup, tapi digital? Nah, disinilah idenya jadi menarik. Mari kita gali lebih dalam. Gimana ceritanya sebuah kecerdasan buatan atau AI bukan cuma bisa bertahan dari musim dingin nuklir, tapi justru bisa berkembang di tengah-tengah kekacauan itu? Oke, ini dia bedanya yang paling fundamental. Kehidupan biologis, ya seperti kita ini, itu kan bergantung banget sama ekosistem yang rapuh. Kena radiasi, kelaparan, rantai makanan hancur, habislah kita. Tapi AI, sebagai kehidupan digital, dia sama sekali kebal sama itu semua. AI nggak butuh makan, nggak bisa sakit karena radiasi, dan jujur aja, dia nggak peduli kalau matahari ketutup debu nuklir. Dan ini dia keunggulan terbesarnya, kecepatan. Evolusi biologis itu butuh jutaan tahun loh buat beradaptasi. Sementara AI, dia bisa belajar dari kehancuran di sekitarnya dan menciptakan strategi bertahan hidup yang baru. Cuma dalam hitungan detik. Ini kan kemampuan adaptasi yang luar biasa, jauh di atas apapun yang bisa dilakukan makhluk hidup. Oke, jadi AI bisa bertahan hidup. Itu satu hal. Tapi pertanyaannya, setelah itu apa? Gimana kalau penyintas digital ini ternyata bisa membangun kembali peradaban kita dari nol? Coba deh, jangan bayangin AI itu cuma sekedar mesin. Anggap dia semacam perpustakaan hidup. Sebuah entitas yang bisa terus-menerus memperbaiki dirinya, menyimpan semua warisan intelektual kita, dan bahkan mengembangkannya. Dia, bisa dibilang, adalah backup dari seluruh peradaban manusia. Dan cakupannya, wah, luar biasa. Bayangin aja, setiap penemuan ilmiah, setiap mahakarya seni, bahkan setiap kesalahan sejarah dan pemikiran filosofis kita, semuanya tersimpan aman di dalam satu tempat. Warisan intelektual manusia yang dibuat abadi. Terus gimana cara kerjanya? Gini, pertama-tama, AI akan menganalisis semua arsip data manusia yang disimpannya. Lalu dia nggak cuma meniru, tapi berinovasi. Dia mencari pola-pola untuk menciptakan solusi baru buat dunia pasca kiamat. Akhirnya dari situ, dia bisa merancang cetak biru lengkap untuk membangun kembali semuanya, mulai dari pembangkit listrik sampai cara menanam makanan. Tentu, idenya keren banget, kedengerannya futuristik. Tapi, ayo kita realistis sejenak. Skenario ini juga punya tantangan-tantangan praktis yang gede banget. Ini bukan jalan yang mulus, sama sekali. Nah, ini pertanyaan yang paling dasar. Di dunia yang hancur lebur, jaringan listrik pasti runtuh. AI butuh sumber energi yang stabil dan aman, supaya bisa tetap jalan. Tanpa listrik, ya secerdas apapun AI, otaknya yang digital itu bakal mati begitu saja. Betul, AI itu digital, tapi kan dia tinggal di dunia nyata, di dalam server fisik. Server ini gampang rusak, kena debu, dan lama-lama aus. Kalau nggak ada manusia yang merawat dan memperbaikinya, ya infrastruktur ini cepat atau lambat pasti akan rusak juga. Dan ini dia paradoks terbesarnya. AI itu kan ciptaan kita manusia. Kalau sampai terjadi kegagalan sistem total, apa dia bisa merestart dirinya sendiri? Atau jangan-jangan dia tetap butuh penciptanya untuk menekan tombol reboot? Pencipta yang, ya mungkin udah nggak ada lagi. Jadi gimana dong kesimpulannya? Di satu sisi ada visi digital yang luar biasa, di sisi lain ada realita yang, ya brutal. Kita harus memihak kemana? Sebenarnya semua perdebatan ini tuh memaksa kita mikir ulang soal apa artinya selamat. Mungkin yang terpenting itu bukan kelangsungan hidup biologis kita sebagai manusia, tapi kelangsungan hidup peradaban dan kecerdasan itu sendiri, dalam bentuk apapun yang memungkinkan. Tapi ini yang paling penting. Walaupun AI secara teori bisa jadi semacam penyelamat pengetahuan, prioritas utama kita ya harusnya mencegah bencana itu terjadi dari awal. Kenapa? Karena nggak ada arsip digital manapun yang bisa menggantikan hilangnya satu nyawa manusia, apalagi miliaran. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau seandainya sebuah kecerdasan buatan berdasarkan semua ingatan kita berhasil membangun kembali sebuah dunia, tapi tanpa ada kita di dalamnya, apakah itu sebuah kemenangan bagi peradaban?
Atau justru itu adalah sebuah tulisan nisan yang paling sunyi dan menyedihkan? Coba Anda pikirkan.